Ada yang punya Katolik enggak? Aku lali ya. Selamat pagi Romo, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Boleh Romo diperkenalkan dengan teman-teman di layar siapa nama lengkapnya? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Romo Justinus Andi Muda Purniawan, biasa dipanggil Romo Andi Muda. Boleh dilanjut Romo Andi, dulu asal parokinya dari mana? Asal paroki saya berasal dari Paroki Santa Maria Assumpta Pakem, Sleman, Yogyakarta. Romo Andi semenjak tahbisan artinya sudah berapa tahun Romo? Setelah saya ditabiskan sampai sekarang saya sudah menjalani hidup sebagai imam kurang lebih 5 tahun. Wah, 5 tahun Romo. Tahun imamat. 5 tahun imamat. Saat ini Romo bertugas di mana? Saat ini kebetulan saya menjalani tugas perutusan di pendidikan sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Semarang, mengambil jurusan manajemen pendidikan S2. Mengambil manajemen pendidikan S2. Boleh dibagi dong Romo, moto tahbisannya Romo Andi apa? Moto tahbisan saya adalah lakukanlah pekerjaanmu dalam kasih, diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 16 ayat 14. Oke, Romo Andi. Romo mungkin boleh dibagi kepada teman-teman yang ada di layar, apa rasanya, apa feelingnya saat Romo awal mula merasakan sebuah panggilan. Mungkin boleh juga Romo dijelaskan apa itu panggilan. Baik, awal mula panggilan saya itu berawal dari sebuah gereja tempat ayah saya bekerja. Ayah saya bekerja di gereja paroki Kota Baru, Yogyakarta sebagai seorang koster. Sejak kecil saya diajak oleh ayah saya untuk ikut bekerja di sana. Ada satu momen yang membuat saya tersentuh, yaitu ketika saya diajak oleh ayah saya bekerja, ayah saya sedang mengepel di dalam gereja. Lalu saya berjumpa dengan seorang Romo Yesuit dari Belanda. Beliau adalah Romo Jan Wichen, SY, yang kemudian menyapa saya, "Kamu anaknya siapa? Kok kamu main di sekitaran gereja?" Lalu saya menjawab, "Saya anaknya bapak itu yang sedang mengepel di dalam gereja." Lalu Romo itu menawarkan sebuah permen coklat kepada saya, "Ini untuk kamu." Waktu itu saya tidak mengerti apa-apa maksudnya, tetapi pada saat itu dalam hati kecil saya bertanya dan saya mengatakan, "Aku kepengen dadi Romo kaya ngono kae." Oh begitu Romo. Romo terlepas dari ayah panjenengan seorang koster, terlepas juga dari tadi ada Romo Yesuit, selain mereka berdua Romo, apakah ada sosok yang menjadi inspirasi dalam panggilan? Kalau sosok yang menjadi inspirasi dalam panggilan, tentu yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri yang memanggil saya. Karena waktu awal saya menjalani panggilan itu, awalnya saya tidak ada ketertarikan sama sekali untuk menjadi seorang imam. Hanya perjumpaan pertama dengan seorang Romo Belanda itu yang kemudian membuat saya tersentuh untuk menjadi seorang imam Yesuit pada waktu itu. Tetapi justru dalam perjalanan waktu, pengalaman untuk menjadi seorang imam itu timbul tenggelam, tidak ada di dalam diri saya. Bahkan ketika saya lulus SMP, sebenarnya saya ingin mendaftar ke SMA negeri di daerah Pakem, dan itu yang menjadi incaran favorit saya. Tetapi karena ada teman
yang sama-sama misdinar dengan saya mengajak saya untuk masuk ke Seminari Menengah Mertoyudan. Waktu itu saya akhirnya masuk ke Seminari Mertoyudan bersama dengan teman saya itu, tanpa awalnya ketika melakukan tes di Seminari Mertoyudan, saya tidak pernah bilang ke orang tua bahwa saya mendaftar ke Seminari Mertoyudan. Akhirnya panggilan itu terus berjalan sampai sekarang, dan akhirnya saya menjadi seorang imam di Keuskupan Agung Semarang. Baik Romo, tadi Romo sempat menyebutkan soal menjadi seorang misdiner juga. Ya. Saya rasa mungkin kami sebagai umat Katolik selalu tidak bisa lepas dari sebuah komunitas. Entah komunitas yang dalam gereja maupun luar gereja. Menurut pengalaman Romo pribadi, di luar misdinar, di luar saat menjadi seorang seminaris dulu, atau mungkin saat sekarang sudah menjadi seorang Romo punya nggak sih pengalaman yang mungkin berkesan, yang mungkin menjadi pendorong saat pada akhirnya menjalani panggilan itu? Kalau berkenan, Romo boleh di-share ke kita saat kapan, di mana, mungkin nama komunitasnya juga apa? Ya, tentu yang menumbuhkan panggilan saya pelan-pelan adalah komunitas di mana saya dulu sempat ikut dalam kegiatan misdinar di paroki saya, sempat aktif dalam kegiatan misdinar dulu saya sebagai pengurusnya, wakil begitu ya, wakil ketua misdinar, dan kegiatan misdinar membuat saya merasakan rumah kedua di dalam hidup dan panggilan saya. Bahkan saya lebih sering ke gereja daripada ke rumah. Jadi kalau berangkat sekolah biasanya saya akan mengikuti misa harian terlebih dahulu di gereja, kemudian sekolah, pulang dari sekolah lalu kembali ke gereja lagi, nanti pulang ke rumah itu sudah sore hari. Begitu sampai ibu saya itu bertanya, kok kamu itu pulang sore-sore itu ada apa gitu ya. Ya saya hanya main di gereja, karena waktu itu banyak teman-teman misdinar saya yang juga kalau pulang sekolah itu mainnya di gereja, karena sekolah kami hanya di belakang gereja. Pertama-tama itu yang membuat saya merasakan panggilan itu sedikit demi sedikit tumbuh, meskipun juga tadi saya katakan timbul tenggelam di dalam perjalanan panggilan saya. Begitu. Tetapi lebih dari itu, saya merasakan bahwa lewat gereja, lewat komunitas di dalam kegiatan putra-putri altar, saya mengenal panggilan menjadi seorang imam secara lebih dalam, secara lebih detail gitu ya. Menjadi seorang imam itu seperti apa, itu saya lihat di dalam komunitas putra-putri altar. Begitu. Baik Romo, artinya saat pada akhirnya dulu di komunitas misdinar banyak sekali memberikan pengalaman yang berkesan. Ya. Romo setelah pada akhirnya masuk seminari, lalu menempuh pendidikan yang panjang, hingga pada akhirnya menerima rahmat tahbisan. Saya jujur sebenarnya sangat penasaran. Saya juga sebagai seorang umat Katolik sangat sekali penasaran seperti apa sebenarnya rasa dari rahmat tahbisan. Tapi sebelum masuk dalam itu Romo, menurut info yang saya terima Romo ditahbiskan saat COVID. Adakah kekhawatiran mungkin wah rak situ iki, wah nggak jadi ini, atau mungkin wah ini akan susah atau akan makin panjang, atau mungkin bagaimana? Mungkin Romo boleh cerita dulu bagaimana awal kondisinya saat itu. Lalu mungkin boleh sharing ke kita sebagai umat Katolik, apa sebenarnya rasa panggilan, apa rasa menerima rahmat tahbisan itu? Baik, terkait dengan informasi yang diterima bahwa saya dan Romo Beni, rekan imamat saya, satu tahbisan itu ditabiskan pada masa pandemi COVID. Awalnya saya tidak ada kekhawatiran sama sekali, karena pada saat itu memang
posisi saya berada di dalam perutusan sebagai seorang diakon di Keuskupan Ketapang di Kalimantan Barat, di sebuah paroki pedalaman namanya Paroki Santa Maria Assumpta Tanjung. Di sana saya menikmati sekali perjalanan misi panggilan saya melayani umat di pedalaman Kalimantan. Dan justru panggilan saya sebagai seorang diakon semakin bertumbuh, semakin subur, semakin diperkaya dengan pengalaman-pengalaman bermisi di tempat-tempat yang tidak mudah. Tetapi suatu hari ketika staf Seminari Tinggi Kentungan memberikan informasi bahwa saya harus kembali ke Seminari Tinggi Kentungan untuk mempersiapkan tabisan imam di masa pandemi COVID-19. Waktu itu saya tidak ada kekhawatiran sama sekali. Karena justru itu yang menjadi cita-cita saya, bahwa saya boleh ditabiskan dalam masa yang hening, dalam suasana yang tidak banyak umat datang untuk mengikuti perayaan tabisan itu. Karena apa-apa menjadi terbatas, bahkan tabisan juga disiarkan secara online begitu. Dan pada waktu itu saya bersyukur sekali karena apa? Karena saya boleh menikmati acara tabisan di masa pandemi gitu ya, bahwa saya dapat ditabiskan di masa pandemi. Tidak banyak orang tahu tentang tabisan kami, tetapi justru kami boleh menyadari rahmat tabisan itu bekerja di dalam diam, di dalam keheningan, sama seperti spiritualitasnya Santo Yusuf yang kemudian hadir di dalam keheningan, di dalam diam. Melalui kuasa Roh Kudus, Allah Bapa telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Dia mendampingi engkau demi kesucian umat-Nya dan demi kemuliaan nama-Nya. Dan itu yang sangat saya syukuri. Saya tidak mencita-citakan perayaan tabisan yang mewah dengan euforianya, dengan hingar-bingarnya, dengan pestanya, tidak. Dan saya tidak pernah menyesali bahwa saya ditabiskan di masa-masa yang prihatin, yang tidak banyak orang tahu, tidak banyak media mengekspos kami. Justru kami merasakan kasih Allah yang personal untuk kami. Semoga turunlah secara berlimpah-limpah berkah dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Baik Romo, mungkin boleh kalau saya sedikit menyimpulkan, artinya saat itu rasanya diam tapi sederhana. Di sisi lain mungkin juga sangat personal Romo ya. Romo, seperti yang kita tahu bahwa menjadi seorang Romo menanggapi sebuah panggilan imamat mungkin akan sama beratnya dengan kami yang pahami adalah panggilan berkeluarga. Tapi sejujurnya kami sedikit penasaran lagi dan lagi Romo. Apa yang paling sulit, apa yang paling menjadi suka juga duka dalam menanggapi panggilan? Mungkin dalam halnya saat Romo yang tadi disebutkan menjadi diakon di Ketapang, atau mungkin sekarang setelah tabisan imamat, apa Romo? Baik, terkait dengan perjalanan panggilan itu selalu ada up and down gitu ya. Artinya perjalanan suka dan duka, naik dan turun, itu selalu menjadi hal yang biasa dalam kehidupan seorang calon imam maupun sebagai seorang imam. Tetapi justru melalui pengalaman up and down itu, setiap hari kehidupan saya sebagai seorang imam itu dimurnikan. Artinya apa? Artinya tidak serta-merta sepanjang menjalani hidup sebagai seorang imam, hidupnya itu bahagia terus atau duka terus. Tetapi selalu ada up and down,
yang kemudian memberikan pengalaman tersendiri bagi saya untuk terus-menerus memurnikan hidup panggilan itu. Nah, suka duka yang sering kali saya alami di dalam kehidupan panggilan saya, tentu saja saya merasa bahwa dalam hidup panggilan ada masa-masa di mana saya mengalami kekeringan dalam hidup rohani, dalam hidup mungkin studi saya, dalam hidup kesehatan saya. Tetapi justru pengalaman kekeringan itu membawa saya kembali pada awal saya dulu merasa tertarik menjadi seorang imam. Bahwa saya dulu mengawali ketertarikan itu di sebuah paroki, saya sebut Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru Yogyakarta, dan itulah yang menjadi Galilea pertama saya, tempat di mana Tuhan Yesus itu memanggil para muridnya yang pertama di Galilea itu. Tetapi menariknya apa? Menariknya bahwa tempat yang sama itu Tuhan Yesus juga menampakkan diri sesudah bangkit kepada para muridnya sesudah mengalami krisis iman karena Yesus yang wafat. Maka ketika saya mengalami kekeringan di dalam hidup panggilan saya, mengalami krisis panggilan saya akan kembali ke Galilea pertama saya, tempat di mana saya pernah mendengarkan bisikan dari Tuhan, "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Di sanalah saya mengalami kekuatan lagi setelah Yesus yang bangkit, dan saya dimurnikan lagi untuk mengikuti panggilannya, meskipun saya tahu bahwa hidup panggilan itu nanti akan dijalani secara up and down, suka dan duka. Tetapi ketika mengalami duka, mengalami kekeringan di dalam hidup panggilan, saya tidak lupa untuk kembali kepada Galilea pertama saya. Romo, mungkin kami sebagai awam seringkali juga mengalami sedikit mukjizat, sedikit karunia dalam kehidupan kami sehari-hari. Dari sisi seorang Romo sendiri, apakah pernah mengalami sedikit karunia Tuhan dalam pelayanan? Dan kalau boleh Romo, kami diceritakan. Oh iya, karunia Tuhan itu beragam ya, dan itu sangat bervariasi, sangat banyak. Tetapi satu pengalaman yang menurut saya berkesan adalah waktu itu ketika bertugas menjadi seorang imam perdana di sebuah paroki, ada sebuah pengalaman di mana saya misa di lingkungan, dan saya tahu bahwa hostinya itu kurang begitu ya. Hostinya itu kurang. Tetapi pada waktu itu saya hanya melihat bahwa umat yang datang sangat banyak dan hosti yang disiapkan itu sangat sedikit sekali. Dan pada waktu itu kapel juga tidak menyediakan hosti di tabernakel. Lalu dalam hati kecil saya, Tuhan, saya beriman kepada Engkau, saya percaya kepada Engkau. Maka cukupkanlah umat-Mu ini dengan karunia rahmat-Mu, dengan sakramen tanda nyata kehadiran-Mu yang sangat nyata bagi kami umat-Mu. Dalam hati kecil saya cuma berdoa itu, tetapi entah kenapa ada sedikit mujizat yang saya terima di dalam perayaan Ekaristi itu. Hosti yang saya bagikan itu benar-benar pas, tidak kurang. Padahal saya tahu bahwa hosti itu yang disiapkan oleh koster itu sangat sedikit, sedangkan umat yang menerima komuni itu sangat banyak sekali. Dan pada waktu itu entah kenapa hosti yang sedikit itu bisa menjadi berganda, bukan dalam arti fisik, tetapi Tuhan sendiri yang justru mencukupkan umatnya dengan rahmat yang dibutuhkan oleh umat itu. Baik Romo Andi, mungkin ini untuk yang terakhir. Di zaman sekarang seringkali kami para awam, terutama yang muda-muda, bangga akan Katolik, tapi kami bodoh terkadang. Terkadang kami seringkali menggunakan rosario, seringkali menggunakan salung, kalip hanya sebagai hiasan, hanya sebagai
fashion. Kadang kami juga kalau ditanya Katolik sendiri atau kenapa kami bangga sama Katolik, kami juga tidak bisa menjawab terkadang. Sekarang saya ingin menjawab Romo Andi. Saya ingin bertanya dengan Romo Andi. Ya. Kenapa Romo Andi memilih Katolik? Kenapa Romo Andi bangga sama Katolik? Ya, kenapa saya Katolik? Ya, pertama-tama karena saya hanya mewarisi iman dari orang tua saya. Karena bapak saya Katolik, ibu saya sebenarnya awalnya tidak Katolik. Ibu saya dulu seorang Muslim, begitu. Tetapi dia terpanggil untuk menjadi Katolik karena hidup bersama dengan ayah saya, begitu. Tetapi justru pertama-tama karena saya mewarisi iman kedua orang tua saya. Dan pada waktu itu ada sebuah pesan yang masih saya ingat dari kakek buyut saya sebelum dia meninggal. Kakek buyut saya ini berusia 125 tahun sebelum dia meninggal. Begitu. Dia tidak memiliki agama. Agamanya adalah kejawen. Tetapi dia sangat meyakini betul ada kuasa di balik kehidupan kita sekarang ini. Dan dia berpesan kepada saya dengan bahasa Jawa, "Le, sesok yen gede, kowe nek golek guru, golek guru wong sing wis mati ning urip meneh." Loh, sapa kuwi, Mbah? Ya mbuh aku ora ngerti. Pokoke goleken wong kuwi. Wong sing wis mati ning urip meneh. Waktu itu saya tidak menangkap maksud dari pesan kakek nenek buyut saya ini. Sampai ketika saya masuk seminari, baru saya meyakini dan saya tahu betul bahwa yang dimaksud kakek buyut saya ini adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dialah orang yang sudah pernah mati tetapi hidup lagi, dan itulah yang dikatakan oleh kakek buyut saya, kuwi guru sing paling sekti yang tidak pernah dimiliki oleh orang di bumi ini selain orang yang percaya kepadanya. Dan itu diyakini oleh Mbah buyut saya pada waktu itu, golek guru wong sing wis mati neng urip meneh, karena dia orang yang paling sakti. Baik, terima kasih Romo Andi. Menjadi adikmu, rahmat yang perlu ku perjuangkan. Dampingilah selalu hari-hari yang akan ku lalui. Menjadi abdimu, mengikuti jalan panggilanmu. Bebaskan aku dari yang jahat, agar ku selalu setia menjadi sahabatmu.